Biasanya orang yang semangat melakukan employee volunteerism itu dasarnya adalah altruistic sense dia, atau dia bosan kerja di perusahaan itu gitu. Kalau bosan aja saya rasa itu bukan apa ya, tidak, employee volunteering tidak akan membantu. Bukan dari situ. Jadi ya. biasanya memang ada ketertarikan. Ketertarikan minat itu adalah basic ingredient, karena itu membuat orang akan melakukan pekerjaan dengan senang, tanpa harus dibayar, sekalipun mereka puas begitu ya. Dan pulang itu biasanya rejuvenate gitu ya, karena ada terinspirasi oleh dapat energi. Iya, betul, energi yang luar biasa. Dan kegiatan ini sebetulnya tidak hanya bermanfaat bagi komunitas. Bagi karyawan sendiri, ini adalah suatu upaya untuk pembelajaran. Karena kita harus lebih sensitif. Perusahaan sekarang kalau tidak sensitif terhadap isu-isu komunitas, customer secara keseluruhan atau lingkungan, maka mereka akan ketinggalan kereta lah ya. Sekarang perusahaan harus sustainable, paham awareness dengan komunitas dan lingkungan prinsipnya. Nah, selain itu untuk perusahaan, mereka juga gain dalam konteks tidak hanya hubungan yang harapannya lebih baik dengan komunitasnya melalui interrelation, harnessing ini merajut hubungan antara perusahaan dengan komunitas melalui karyawannya, tetapi juga karena pemahaman karyawan yang lebih baik terhadap lingkungan dan masyarakat yang di mana perusahaan itu beroperasi, maka bukan tidak mungkin itu akan mempengaruhi operasional perusahaan dengan baik. Saya memberi satu contoh. Di Amerika ada suatu perusahaan, Bang Wimar ya, yang mengirimkan karyawannya selama 1 tahun ke Afrika. Wah, itu luar biasa. Ini adalah tetapi mereka pergi dengan mission. Mereka melakukan karena mereka suka kegiatan di sana, tapi juga mereka melakukan semacam riset. Sebetulnya kalau di wilayah seperti Afrika yang tidak banyak air, bagaimana sih kita harus menyediakan produk cuci pakaian, rinso, seperti deterjen gitulah ya, itu yang cocok dengan lingkungan seperti itu. Nah, knowledge ini tidak akan pernah mereka dapat kalau mereka di Amerika, karena kedekatan dengan lingkungannya kan itu diperlukan, bahwa mereka tidak tinggal dengan cukup air, mereka tidak ada listrik di sana. So what can we do gitu. Jadi disitulah proses kreatif itu terjadi. Jadi ini sebetulnya tergantung bagaimana perusahaan melihatnya. Apakah ini ada act of philanthropy, charity, atau memang sesuatu yang bisa bermanfaat bagi perusahaannya kembali. Kalau ada employee yang ingin menjadi volunteer, urusannya antara keinginan dia dan izin perusahaan begitu ya. Basically it's antara orang dengan perusahaannya. Terus yayasannya Sita itu berada di mana? Ke depan, ini kan organisasi baru, tapi ke depan tuh visi kami adalah bisa memfasilitasi, menggerakkan employee volunteering di Indonesia melalui studi-studi, tentu saja riset-riset bagaimana memainstreamkan employee volunteering, tidak hanya sebagai kegiatan ad hoc, tapi menjadi bagian dari bisnis perusahaan, kacamata pandangnya ya, bagian dari sustainable operation-nya, dan masuk ke dalam sistem di perusahaan, baik dari konteks HR maupun dari konteks produksi sekalipun jika dimungkinkan. Itu yang kami harapkan, kami bisa ikut mensupport hal tersebut. Jadi mensupport konsepnya ya, bukan mensupport programnya sendiri, datang ke sekelompok employee, hey kamu kalau mau kerja volunteer bisa ngerjain ini, bukan dalam sense begitu ya? Itu satu sisi, the inspiring partnya yang menjadi misi dari kami. Yang bagian linkages-nya itu adalah harapan untuk bisa menjadi jembatan dari LSM. Mungkin kami tidak bisa langsung ke komunitas karena itu another scale of together ya. Jadi LSM ini kan memang mempunyai masyarakat yang didampingi. Nah, ini ada perusahaan yang mungkin ingin melakukan kegiatan tetapi mereka tidak punya masyarakat dampingan atau mitra pada saat itu. Maka itu nanti bisa melalui kami perkenalkan gitu ya. Kemudian programnya bisa kami usulkan mana yang paling cocok, karena tidak semua organisasi masyarakat sipil juga bisa mengelola kegiatan employee volunteering. Karena kacamata pandangnya kan kalau udah LSM dia tidak punya kacamata pandang bagaimana operasi perusahaan nanti, seperti apa yang harus menjadi capaian, misalkan tolok ukurnya, lalu bagaimana mengajak employee-nya, orientasinya seperti apa. Itu kan wilayah yang berbeda sama sekali. Tata keramanya masuk komunitas seperti apa itu kan harus diberikan informasi lebih lanjut. Jadi itu biasanya kami berupaya untuk bantu.
Tadi saya tinggalkan diskusi mengenai kemitraan sebelum menelusuri lebih dalam. Jadi apa yang dikerjakan misalnya dalam bidang SITA itu adalah Sustainable Development Governance. Itu dalam bentuk asistensi atau research atau apa. Setelah break ini kita akan jawab pertanyaan itu.